Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta valid dan informasi mendalam seputar dunia olahraga. Kali ini kita akan membahas komentar panas pelatih Thailand U23, Tawache Damrong Ongtrakul, yang dengan percaya diri memuji kualitas timnas U23 Indonesia. Tapi tetap menegaskan bahwa mereka tidak gentar sedikit pun jika harus bertemu Garuda Muda di semifinal ASEAN Cup 23 2025. Wah, bagaimana peluang Indonesia? Apakah Thailand benar-benar sekuat itu? Dan siapa yang lebih siap kalau duel panas ini benar-benar terjadi? Semua akan kita bahas tuntas hanya di Cek Fakta. Jadi, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, share, dan komen pendapat kalian di bawah. Langsung saja kita mulai. Sabtu malam, 19 Juli tahun 2025, Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, jadi saksi bagaimana Thailand U23 memulai langkah mereka di ASEAN Cup 23 ke 2025. Melawan Timor Leste, Thailand tampil dominan di skor menang telak 4-0. Skor yang membuat mereka langsung mengamankan posisi puncak grup C dengan 3 poin. Namun, di balik skor gemilang itu, ada catatan penting. Thailand ternyata tak mendominasi permainan secara keseluruhan. Statistik menunjukkan Timor Leste sempat beberapa kali merepotkan lini belakang Thailand dengan serangan cepat dan pressing ketat. Bahkan, dalam beberapa momen, tim Gajah Perang kalah dalam penguasaan bola. Inilah yang membuat sang pelatih, Tawache Damrong Ongtrakul, tak sepenuhnya puas. Kepada media, pelatih berusia 51 tahun itu menegaskan masih banyak PR yang harus dibereskan anak asuhnya jika ingin lolos ke semifinal apalagi jadi juara. Nama Tawache Damrong Ongtrakul bukan sosok asing di sepak bola Thailand. Mantan pelatih Thonburi dan Bangkok United ini dikenal tegas, disiplin, dan piawai meracik strategi bermain cepat ciri khas sepak bola Thailand modern. Setelah kemenangan atas Timor Leste, Tawache angkat bicara di mixed zone. Baginya, kemenangan perdana di turnamen selalu jadi momen sulit karena tim seringkali masih mencari ritme permainan. Pertandingan pertama di sebuah turnamen selalu menjadi yang paling sulit, tetapi setidaknya kami berhasil meraih 3 poin dan mendapatkan hasil yang kami butuhkan, tegasnya. Meski puas dengan hasil, Tawache sadar laga berikutnya bakal lebih berat. Myanmar menanti di laga kedua. Myanmar sempat menahan Timor Leste 4-4. Hasil yang di luar dugaan banyak pihak sekaligus jadi alam bagi Thailand untuk tidak lengah. Dengan kemenangan besar atas Timor Leste, Thailand memimpin grup C dengan 3 poin, diikuti Myanmar di posisi kedua dengan 1 poin. Praktis, peluang Thailand untuk lolos ke semifinal terbuka lebar. Syaratnya, mereka minimal harus menahan imbang Myanmar di laga kedua pada Selasa, 22 Juli tahun 2025. Di atas kertas, Thailand diunggulkan. Kedalaman skuad, stamina, hingga pengalaman bertanding di turnamen regional membuat Thailand punya kans besar mengunci tiket semifinal lebih cepat dibanding grup lain. Namun, seperti kata Tawache, detail kecil bisa jadi penentu. Kesalahan fatal di lini belakang, kesulitan menembus pertahanan berlapis, atau kelengahan di menit akhir bisa menggagalkan target semifinal yang tampaknya sudah di depan mata. Kalau Thailand mantap memimpin grup C, situasi di grup A justru lebih dramatis. Timnas U23 Indonesia asuhan Gerald Van den Berg dan asisten Frank van Kempen tampil meyakinkan di 2 laga awal. Laga pertama, Indonesia membantai Brunei Darussalam 8-0. Laga kedua, Indonesia menang tipis 1-0 atas Filipina. Hasil ini membuat Kadek Arel dan kawan-kawan memimpin grup A dengan 6 poin. Di bawahnya, Malaysia dan Filipina sama-sama punya 3 poin. Laga terakhir grup A akan menentukan siapa yang menemani atau bahkan menggusur Indonesia dari posisi puncak. Partai penentu, Indonesia vs Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 21 Juli tahun 2025. Rivalitas Garuda Muda melawan Harimau Muda selalu syarat gengsi. Kemenangan akan memastikan 1 tempat di semifinal sekaligus jadi sinyal peringatan untuk Thailand jika mereka bertemu di fase gugur. Saat ditanya media, apakah Thailand akan memilih lawan di semifinal? Tawache menjawab lugas dan cukup menantang. Setelah saya menyaksikan pertandingan di grup A,
Saya merasa semua tim memiliki kualitas. Setiap tim adalah rival yang bagus, baik itu Malaysia, Filipina, atau Indonesia, ucapnya. Tak ada nada takut, tak ada strategi memilih lawan. Bagi Tawacay, jika targetnya jadi juara, maka siapapun lawan di semifinal harus siap dihadapi. Kalau kami datang ke sini dengan target menjadi juara, maka bukan soal memilih lawan tetapi soal siap menghadapi siapapun, tegasnya lagi. Sikap ini sekaligus jati sinyal bahwa Thailand datang bukan untuk sekadar numpang lewat. Target mereka jelas, menjadi Raja ASEAN U23. Kalau bicara sepak bola Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand adalah dua raksasa dengan rivalitas klasik yang membakar semangat supporter. Sejak era SEA Games 80N, AFF Cup, hingga level U23 September RT saat ini, pertemuan Indonesia-Thailand hampir selalu menghadirkan drama, tensi panas, dan cerita berlapis. Thailand memang kerap tampil sebagai penguasa Asia Tenggara. Mereka punya catatan gelar yang lebih gemilang di level senior maupun junior. Namun, di lapangan, Indonesia selalu mampu jadi batu sandungan. Beberapa momen bersejarah masih diingat fans Garuda. Final AFF 2010, meski kalah agregat, Indonesia sempat membuat Thailand frustasi di SUGBK. SEA Games 2011 dan 2013, Indonesia juga kerap bertemu Thailand di partai penentuan. Di level U23, duel di final SEA Games 2019 salah satunya jadi saksi bagaimana Garuda Muda tumbang dengan skor tipis meninggalkan dendam sportif yang masih menyala di dada generasi pemain muda. Artinya, kalau duel semifinal ASEAN Cup U23 2025 ini benar-benar terwujud, maka ini bukan cuma pertandingan biasa. Ini pertaruhan gengsi, harga diri, sekaligus bukti bahwa regenerasi sepak bola Indonesia bisa menyaingi Thailand yang terkenal terstruktur dan disiplin. Kalau semua berjalan sesuai skenario, Thailand hampir pasti lolos dari grup C. Di grup A, peluang terbesar masih dipegang Indonesia asalkan mampu menuntaskan partai panas melawan Malaysia. Jika Garuda Muda jadi juara grup A, besar kemungkinan mereka akan langsung bersua Thailand yang berpeluang jadi juara grup C atau minimal runner-up terbaik, tergantung format turnamen yang kadang bervariasi di ASEAN Cup. Apa artinya? Kedua tim harus bersiap dengan pendekatan berbeda. Bagi Indonesia, semifinal melawan Thailand akan jadi ujian karakter. Laga-laga besar di depan puluhan ribu supporter di SUGBK adalah energi sekaligus tekanan. Pemain muda harus bisa bermain tanpa demam panggung, menekan sejak awal, dan disiplin hingga menit akhir. Bagi Thailand, mereka datang bukan hanya membawa nama besar, tapi juga misi mempertahankan reputasi sebagai langganan final. Thailand dikenal sebagai tim yang jarang panik meski tertinggal. Fisik kuat, permainan umpan pendek cepat, serta organisasi pertahanan rapat jadi senjata utama. Kekuatan Thailand U23. Teknik dasar unggul. Pemain muda Thailand rata-rata sudah ditempa di akademi profesional sejak usia belia. Permainan kolektif, kombinasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan pressing tinggi jati andalan. Mental juara. Mentalitas tak mudah panik di partai besar membuat Thailand kerap mencuri gol di momen krusial. Pelatih berpengalaman, Tawacay Damrong Ong Trakul punya rekam jejak membawa klub Thailand ke papan atas. Pemahaman taktiknya rapi. Kelemahan Thailand U23, serangan balik cepat. Saat lini tengah Thailand terlalu maju, sering muncul ruang di belakang yang bisa dieksploitasi lawan. Kurang tangguh duel udara. Beberapa bek muda Thailand kurang tinggi dalam duel aerial. Celah ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia yang punya striker lincah dan pemain sayap cepat. Start lambat, seperti terlihat lawan Timor Leste. Thailand kadang butuh waktu menemukan ritme di awal laga. Lantas, bagaimana Indonesia harus menyiapkan diri kalau duel ini benar-benar terjadi? Pertama, Garuda Muda harus disiplin memanfaatkan momentum di 15 menit awal. Sebab Thailand dikenal sering memulai lambat. Gol cepat bisa membuat mereka frustrasi. Kedua, pressing tinggi harus diimbangi stamina prima. Kalau pressing setengah hati, Thailand akan sangat mudah keluar dari tekanan dengan 1-2 sentuhan. Ketiga, finishing harus klinis. Indonesia sering menciptakan banyak peluang, tapi ketajaman di kotak penalti masih jadi catatan.
Frank Van Kempen yang akan membentuk timnas U20 dan Gerald Van den Boer harus memaksimalkan kualitas individu Kade Arel, Jim Kelly Schroyer, hingga striker sayap muda yang punya dribble cepat. Keempat, faktor dukungan supporter akan jadi senjata utama. Ribuan fans di ESU JBK bisa memberi dorongan mental sekaligus tekanan psikologis bagi talent. Kelima, Garuda Muda harus menjaga emosi. Talent terkenal jago memancing lawan kehilangan fokus lewat provokasi halus. Emosi meledak bisa merusak taktik di momen genting. Lebih dari sekadar gelar, ASEAN Cup U23 2025 ini adalah ajang unjuk gigi regenerasi sepak bola Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ini panggung pembuktian generasi baru pondasi menuju Piala Asia dan target jangka panjang di bawah arahan Frank Van Kempen yang menegaskan fokusnya ke talenta lokal. Bagi talent, ini panggung mempertahankan dominasi sekaligus menegaskan bahwa akademi sepak bola mereka masih selangkah lebih maju. Siapapun pemenangnya, duel Indonesia vs Thailand nanti kalau benar terjadi akan selalu dikenang. Sebagai duel dua negara dengan supporter fanatik, semangat pantang menyerah, dan ambisi tinggi menguasai ASEAN. Nah, Sobat Cek Faktaid, itulah analisis mendalam tentang panasnya peluang duel Indonesia vs Thailand di semifinal ASEAN Cup U23 ke 2025. Apakah Garuda Muda mampu menaklukkan gajah perang? Apakah generasi muda Indonesia siap menuliskan sejarah baru di Gelora Bung Karno? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten Cek Faktaid berikutnya. Salam olahraga, merdeka!